Oke, kali ini saya punya Supra Buluk ya. Ini habis dibongkar. Dan kita lihat jadi apa. Ini video sebelum ya. Perhatikan ya. Namanya juga motor second, motor bekas ya. Lihat ini, perhatikan ya. Oke, nanti kita rubah menjadi seperti apa ya. Nah, ini ya. Ini Supra Pit ya, 2004. Tuh, ini penampakannya. Gaspol, kita bongkar-bongkar aja. Oke, ini baru sebagian dibongkar ya. Mantap. Oke, ini rangka sudah dibuka, kondisinya ya tuh sebenarnya kotor, ada sedikit-sedikit karat permukaan ya, wajar. Terus ini mesinnya ya. Ini mesinnya kotor banget, lihat. Sampai tumpukan-tumpukan ini. Ya, tuh. Ya, namanya restorasi itu ya wajar. Ini mesin ya, namanya juga motor udah tua ya. Ini nanti kita bersihkan juga ya. Kita lihat gimana hasilnya dengan keadaan motor yang sekotor ini. Oke, ikutin terus hasilnya seperti apa. Oke, kali ini proyek Supra saya dengan modal pilok 100 ribuan. Modalnya lihat hasilnya. Sangat-sangat super mengkilat. Mantap pokoknya, gaspol bang. Senggol dong. Nah, mantap ya. Tuh, ish. Mantap. Tunggu nanti setelah dipasang motornya. Mantap pokoknya. Dan ini part yang diganti itu hampir 70% ya, kurang lebih 70%. Partnya kebanyakan original ya, original Honda plus di mix dengan beberapa part aftermarket KW ya. KW-nya KW yang bagus kayak merek Queen dan Aspira, tapi ada beberapa variasi ya, seperti lampu, sebleker dengan ada ya, itu aja sih yang part variasi dengan mungkin nanti stripping ya. Nah, ini rincian biayanya berapa bang? Sekaligus saya spill ya, itu rangka. Nah, ini nemenin mesin Astrea Grand saya ya. Astrea Grand mesin Daytona ini. Itu juga sama dulu di restorasi sama saya, mesinnya pakai Daytona. Nah, ini abaikan mesinnya ya. Karena saya jadi berarti nanti punya dua ya, mesin standar bawaan Supra dengan mesin SND JS 190 replika Daytona. Nah, ini yang replikanya, ini yang Daytona yang asli ya. Karena saya suka Astrea, nggak cinta. Oke, spill ya. Nah, ini kurang lebih, ini saya udah belanja kisaran 3,5 juta total semua ya. 3 juta sampai 3,5 juta, tapi banyak part yang original. Sebelumnya saya ngitung kalkulasi kalau banyak part KW-nya itu sekitar 2 jutaan kalau banyak part KW-nya. Oke, sekarang kita spill dulu ya apa aja yang saya beli. Ini mulai dari bar step. Tuh, bar step juga original Honda, ini mahal original Honda bar step juga ya. Terus ini standar ya, standar original Honda juga. Penahan panel ya, original Honda juga ya. Terus ini persneling original Honda juga. Persneling aja contoh ya, original Honda itu 120 ribuan, 110 ribuan. Kan kalau yang KW 25 ribu. Terus bar step aja hampir 200 ribuan. Sementara yang KW cuma 50 ribu. Ya, jadi emang agak mahal ya kalau yang original. Nah, kayak ini selongsong gas juga kan 100 ribu yang original. Yang KW cuman 25 ribu, 20 ribu. Ini juga yang original yang hampir 100 ribuan ya. Banyak yang originalnya ya. Sampai perintilan-perintilan yang kecil begini ya. Ini penahan cover body original ya. Terus sampai grommet-grommet, baut-baut selain sebagainya. Baut mesin pool original Honda. Sampai ini per standar tapal kuda karet original Honda. Terus ini spakbor belakang original Honda. Ini spakbor bawah original Honda. Banyak yang original Honda. Terus kalau racing partnya lumayan mahal. Ini nggak ngitung mesin ya, karena mesin ini 10 jutaan ya. Kita nggak hitung. Kayak ini rantai juga 300 ribu dari SSS yang HSBT ya. Yang ini mahal ya. Kalau yang biasa kan murah, yang 40 ribu juga ada. Yang merek, yang gold itu merek-merek biasa ya. Terus apalagi ya, mesin nggak usah dihitung ya kalau mesin, karena opsional kalau mesin. Terus knalpot ya gampang, knalpot ini bisa pakai
Proliner atau bisa pakai silencer FU atau mungkin nanti saya beli yang khusus Honda Wave ya, yang variasi Honda Wave itu ya, nanti saya beli. Terus part yang KW tapi bagus seperti merek Queen, ini cover body ya. Ini dasi depan, ini batok. Itu cover body samping kanan kiri, itu tutup aki. Itu body belakang, ini batok ya. Merek Queen. Untuk sayap dalam perjalanan sih kebetulan saya lagi beli sayap dalam perjalanan merek Queen juga. Merek Queen kan lumayan bagus tuh untuk body ya, karena yang original itu lumayan mahal, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan untuk body doang ya. Ini untuk body doang kisaran 550.000 ya. Nah, untuk part lain seperti Aspira ya, kan bagus tuh Aspira, kayak gear ini Aspira ya, rantainya itu. Terus ini Aspira juga. Nah, saya suka ini kaliper OSK seneng, bagus ya. Itu juga saya punya OSK juga tuh. OSK itu pakem ya. Bahkan ininya saya juga OSK, udah bahas juga saya di video saya. Spion variasi. Sebelekar saya pakai Suprex 125 ya. Kebetulan saya punya bekas yang itu kan asalnya pakai Suprex 125, diganti dengan kayak Bajeto Yamaha ya. Yang ini dialihkan ke situ ya. Nah, itu untuk sebelekar nggak dihitung ya, sebelekar bisa pakai bawaannya ya. Nah, terus Speedo ya, ganti juga. Sampai selang bensin original tuh. Sampai selang bensin original. Terus ini penahan panel tromol original. Ini grommet wire original ya. Banyak pokoknya yang originalnya. Yang di jalan juga belum sampai juga sama. Kayak ini pedal original. Nah, ini kabel body saya pakai Binapat sih, karena yang originalnya lumayan juga ya. Mahal juga 900 ribuan ya. Ini saya ngitung opsional 3 jutaan lah. 3 juta, nggak sampai 3 juta setengah sih. 3 juta pas lah kalau nggak salah ya. Tapi kalau dengan knalpot ya sekitar 3,5-an lah. Tapi itu kan opsional, sebelekar juga ini opsional ya. Kalau untuk part aja tanpa variasi itu 3 juta ya. Banyak, ini 70% diganti original, mulai dari saklar semuanya pokoknya 70%. Nah, kayak ini juga ya merek Queen ya, lumayan lah untuk ini. Terus lampu head ya, dan lain sebagainya. Pokoknya kisaran 3 juta untuk part. Kalau dengan variasinya ya jangan dihitung ya variasi, karena ini anggaplah ini kita restorasi. Tapi kalau misalnya punya saya pribadi ini ya, kalau dengan mesin, dengan knalpot, dengan sebelekar apa, dengan variasi. Nah, ini variasi. Nah, saya suka ungu ya. Nah, ini variasi juga. Ini Honda Wave ya. Stok lama ya, jadi varian lama, stok masih new old stock ya, baru stok lama ya, variasi baru stok lama. Kalau mungkin dengan mesin total, dengan variasi, dengan knalpot aja ya, Proliner aja kan silinsernya aja udah berapa, belum lagi itu yang header depan, yang racing itu, yang custom juga udah berapa ya. Total kalau punya saya pribadi ya, di luar part, taruhlah kalau part itu sekitar 3 juta. Karena banyak yang originalnya. Tapi kalau dengan variasi yang sana, ya total 15 juta. Tapi kan itu nggak dianggap ya, mesin dan variasi nggak dianggap inilah. Kalau dengan hanya part aja 3 juta. Banyak yang originalnya. Tapi kalau misalnya banyak yang KW-nya setengah-setengah lah kasarnya. Dari 70% itu ibaratnya begini. Setengah KW, setengah ori, itu sekitar 2 jutaan saya kalkulasikan kemarin. Kalau ini ya saya ada habis 3 juta, 70% baru. Mesin punya 2 ya, tinggal pasang mesin ya. Tinggal dipasang aja ya. Jadi mesin punya 2, kalau bosen bisa pakai yang racing. Kalau pingin santai-santai ya tinggal pakai standar. Ganti mesin gampang, tinggal colokin doang ya. Jadi ini, oh ya, penasaran sekarang ini terpasangnya ini dia, celing. Oke, sekarang kita pasang. Nah, lihat ya. Kalau itu yang standar dicat, terus ini baut-bautnya juga dengan umurnya juga full baru ya, jadi baru luar dalam. Ini knalpotnya ya yang biru-biru begitu. Terus ini cover body dan berbagai macam sampai dalaman ya. Sampai misalnya ini tempat aki, ini saringan filter dan lain sebagainya. Semuanya termasuk mesin, tapi mesin opsional ya, bisa dipakai atau tidak. Ini ya, lihat sikon dulu ya. Jadi ini semua akan kita pasang ya. Oke. Saya pasang dulu ya kan ya, ini ya. Mantap. Oke, saya sekarang mau proses pemasangan ya. Ini dia hasilnya. Oke, proses perakitan baru berjalan, ini baru segini. Sekarang
kita pasang bagian yang lain, hasilnya seperti apa. Oke, ini untuk mesin yang awalnya kotor, sekarang jadi bersih ya. Tuh yang awalnya kotor jadi lumayan lah. Nah ini belum terpasang semua ya, baru segini ya. Kita lihat detailnya ya. Ini baru segini, terpasang segini ya. Tuh ya. Detail lebih dekat, asalnya kan mesinnya kotor. Sekarang mesinnya super kinclong. Ya kinclong lah dibanding dengan sebelumnya, walaupun ini bukan 100% kayak baru dari dealer. Oke, ini ya penampakan tuh ya, mengkilat ya. Tuh yang tadinya ini asalnya kotor-kotor, sekarang bersih ya. Tinggal pasang kabel body, cover dan lain sebagainya. Oke, ikutin terus gaspol hasil totalnya seperti apa. Oke, ini dia baru terpasang sebagian ya. Jadi luar dalamnya mengkilat bersih ya. Tuh ya. Sebelumnya kan kotor sekali. Nah ini ya, lihat ya. Ini kita pasang, persiapan pasang yang lainnya yang belum ya, body dan lainnya. Nah ini dia ya. Tuh ya. Tuh ya. Mesinnya juga sekarang bersih. Asalnya kan tahu sendiri mesinnya kotor ya. Sekarang udah mulai bersih tuh ya. Oke, lanjut yang lain ya. Itu ya, bagian tengah juga mengkilat ya. Baru-baru semua juga mengkilat juga ya. Oke, ini dia gan hasilnya setelah restorasi dengan biaya kurang lebih 2-3 jutaan aja udah 80% spare partnya diganti baru. Oh ya, ini ada beberapa, kebetulan sekaligus restorasi saya juga ganti beberapa item untuknya modifikasi ringan ala Thailand lah. Pertama piringan ya, saya ganti pakai yang cakram ukuran 22 variasi. Terus knalpotnya juga wave variasi, shockbreakernya juga shockbreaker gas ya. Terus peleknya ya pelek variasi dari Rossi ya. Terus mesinnya ada dari SND replika Daytona. Kan kalau yang Daytona yang asli di motor sana tuh. Nah, kalau yang aslinya ini nih ya Daytona aslinya ya. Sementara yang satunya lagi ini versi SND JS 190 replika Daytona. Terus ini ada lampu juga, nah lampu wave variasi lama warna ungu ya kan ya. Nah selain itu untuk rantai saya pakai SSS, ini lumayan juga harganya untuk rantainya ya, SSS ya. Tuh SSS. Semua baru, coba ya, bayangkan lihat. Gear, rantai, karburator, pelek, ban, body, kabel body sampai ke saringan-saringan udaranya ya. Sampai ke karburatornya, coba bayangkan ini mengkilat semua ya. Kabel body semua ini udah diripain pakai pilox. Termasuk yang ini ya, dipilok juga dengan warna magneta ya. Oke. Nah, untuk persneling juga diganti original, atau sendiri original harganya mahal-mahal juga ya. Nah terus ini juga standar samping semua original sampai ke panel ini ya, ke ini dengan tahanan paha itu semua baru ya kan ya, semua 80% baru. Speedo, saklar sampai grip gas pokoknya 80% baru. Ini komposisi 80% baru ini yang seperti yang dijelaskan di awal ya. Jadi dari 80% itu 60% original, 20% ya KW, tapi KW yang bagus. KW yang bagus itu saya contohnya misalnya cover body mengandalkan merek Queen ya. Terus ada beberapa item seperti gear itu pakai Aspira ya. Jadi gitu ya, 80% diganti, sebagian besar original. Tapi kalau setengah-setengah, misalnya original setengah, yang 4 variasi yang lumayan bagus, maksudnya KW yang bagus misalnya merek Aspira, Indopat, Win dan lain sebagainya, mungkin itu kisaran 2 juta. Ini saya 3 juta, kebanyakan yang original ya. Plus variasi sedikit. Ini maaf untuk tengahnya belum saya pasang, ada tuh. Terus step belakang juga belum saya pasang. Oke, jadi restorasi Astrea Supra atau Supra Pit cuma modal 2-3 juta aja udah celing mengkilat ya. Mantap. Ini mungkin nanti saya cat ya, nggak hitam. Mungkin saya orangnya bosan, apalagi hitam, motor saya hitam banyak ya. Jadi mungkin nanti saya cat ya warna-warna apalah gitu. Oke, itu aja kan tentang restorasi si Astrea Supra yang habis dana 2-3 juta.
kebanyakan dipakai dengan part original ya kan ya. Banyak, nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya, takut durasinya kelamaan. Pokoknya banyak diganti sampai komponen-komponen kecil sampai mur-mur baut ya. Termasuk untuk mesin ya, saya cuma bersihkan aja, karburator juga baru semua ya. Yang lama saya ini ya, karburator saya simpan, yang lama ini baru. Pokoknya itu aja kan, mantap ya gaspol.